Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah Dinar Candy. Selamat malam, Dinar. Malam, Kak. Malam. Iya. Punya pengalaman mistis nggak yang sampai sekarang masih kamu ingat? Iya. Baru-baru ini sih Dinar mengalami hal mistis. Jadi ada yang sempat bilang itu kayak 2 bulan yang lalu tuh, Dinar ada yang ngirim sama kamu kayak orang pintar gitu. Cuman kata dia kalau sekarang sih nggak ngaruh sih sama kamu karena kamu mungkin ya masih belum mens atau apa. Tapi nah abis beberapa minggu setelah itu dia tuh Kak lagi show di luar kota. Terus ada asisten aku yang di rumah telepon, "Teteh, di kamar Teteh ada suara kayak harimau gitu, menggaung kayak gitu kan." Terus kataku, mungkin itu perasaan kamu aja." Itu jam berapa, siang? Jam 2 malam. Pas Dinar abis show DJ kalau nggak salah. Nah abis itu Dinar pas pulang itu masih biasa aja. Tapi seminggu dari sana kejadian yang menggaung itu tiba-tiba Dinar tuh setiap mau show DJ dia tuh merasa kayak disengat lebah badan Dinar. Iya. Sakit dong? Sakit, jadi kayak aku nggak mau show, aku pas mau on stage nggak mau, pokoknya nggak kuat gitu. Terus? Nggak kuat, terus kayak maksain gitu, terus dia dapat komplain banyak banget. Kok Dinar performance Dinar kok sekarang jadi nurun gitu, nggak shownya nggak kayak biasanya. Tapi dia tuh udah kayak berusaha, tapi nggak kuat badannya. Sekarang masih kayak gitu? Sekarang udah enggak sih, sekarang minggu ini udah enggak. Bisa hilangnya gimana caranya? Jadi ceritanya aku telepon bapak aku yang di kampung suruh ke Jakarta, "Pak tolongin soalnya kemarin tuh merasa apa gitu." Nggak terus nggak enak gini-gini. Ya udah dia ngadain sholawatan gitu. Dan akhirnya sekarang udah baik-baik aja ya? Udah baik-baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga baik-baik aja ya, Dinar ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku mempelajari ilmu kebatinan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Setia. Oke, makasih. Selamat malam, Mbak Setia. Ya, selamat malam. Ya. Iya. Mbak Setia, boleh kami tahu profesinya? Profesi saya saat ini saya bekerja di suatu lembaga bantuan hukum. Tapi saat ini saya lagi free lah. Maksudnya kalau itu kan kalau lagi ada klien aja dia baru. Jadi freelance sekarang? Freelance ya. Freelance. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan beberapa pengalaman saya. Saya pernah disantet, diguna-guna dengan media-media foto pastinya, terus rambut, itu semua media yang mudah kan. Setelah saya disantet, diguna-guna itu, memang nyata buktinya. Karena saya habis bertengkar sama perempuan itu pelakor ya. Jadi di depan rumah saya tuh, saya kan ngontrak kan, petakan depan rumah saya itu perempuan wanita pelakor lah. Dia jadi simpanan, cuman tidak baik. Perilakunya itu sangat tidak punya etika sekali sama orang tua gitu. Apalagi mama saya kebetulan mama saya lagi di luar lagi menyapu. Dan dia menyapu ke wajah mama saya nengok itu dari jendela. Oke, Anda sakit hati? Saya sakit hati, saya pastinya saya datangin orang itu, saya samperin karena tipikal saya orangnya kelotokan ya. Panas, iya dong. Orang tua mana sih yang mau digituin, ya kan? Saya hajar dia, babak belur. Kebetulan pas dia orang pula orang tuanya. Terus? Nah, akhirnya dia nggak terima, di bibir dia tuh pecah. Saya bikin pecah karena saya sudah kalap sekali. Nggak sadar kalau itu kayak seolah-olah tuh kayak di kekuatan lain gitu. Saya
olah sama kekuatan lain untuk menghajar wanita itu kan. Terus dia sakit hati. Saking geramnya dia juga sakit hati karena dia sudah tidak berdaya, dibantulah sama teman-temannya. Tetangga itu ternyata lebih pro sama beliau, sama dia. Dan karena saya orang tidak berada, tidak punya kan, jadi mereka pro sama yang seperti dia kan. Akhirnya saya jadi dibully setiap aku lewat ya. Dan ada temannya dia masuk ke rumah saya menyusup untuk mengambil foto saya. Dia setelah itu saya diguna-guna memang nyata. Saya tidak tahu itu diguna-guna tuh kayak gimana. Baik, intinya Anda tahu Anda diguna-guna Iya, saya setelah tahu. tanya ke orang. Setelah tanya ke orang pintar itu saya diguna-guna dengan wajah yang kelihatan kayak nenek-nenek. Lalu Jadi Anda balas? setiap orang, iya saya balasnya dengan cara menyantet dia lagi ke Oke. dukun lagi. Baik, apa yang menjadi tujuan Mbak Setia malam ini datang ke Menembus Mata Batin? Oh tujuan satu, saya sih sebenarnya saya ingin membersihkan dendam aja. Oh, supaya nggak sakit Iya. hati dan mencabut santetnya Iya, begitu ya, karena kalau kebanyakan saya- musuh saya cewek-cewek pelakor itulah di luar sana. Oh, jadi ada banyak orangnya. Iya, Pak. Oke, Udah banyak. itu dia makanya. Mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan Mencabut rasa solusi. dendam, Ya, iya, bisa menghapus dari- rasa dendamnya ya. Kami akan ajak Anda langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Setia, terlahir tanggal 12 Juli 1986, sosok yang sangat ambisius sehingga dia sangat keras dan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya melihat sebuah kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Kejadian itu menyalakan api dendam dan dalam jiwa Setia. Dalam pikirannya, saya melihat banyak sekali rencana pembalasan dendam yang sangat mengerikan. Saya mendengar di kuping saya ada dorongan dan bisikan yang kuat untuk membunuh seseorang. Sangat kuat sekali. Dorongan untuk membunuh. Mati, mati, mati. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Setia, tanggal 12 bulan 7 1986. Setia sakit hati sama orang, lalu dia sempat melakukan kekerasan kepada orang itu, Iya. dan ternyata orang itu mengirimkan santet. Menurut orang atau dukun yang didatangi, orang itu mengambil dengan diam-diam, Foto. dengan foto dan lain-lain. Dan Dina juga mengirimkan santet kepada orang yang bikin sakit hati. Saya balas lagi. Balas lagi, dan Iya. sekarang juga punya kekuatan dan sering berantem juga, Berantem ribut sama, wanita lain lagi, wanita-wanita pelakor-pelakor. lain. Ya, jadi Sebenarnya nggak pada cuma dasar satu. aku tidak suka sama pelakor, tapi memang Oke. saya inginnya, memang saya seperti itu pernah juga, cuman kan saya tidak suka aja pelakor itu. Ya baik, dan malam hari Iya. ini ingin lepas dari semua dendamnya, dan mudah-mudahan bisa bersih dari santet dan juga yang dari Iya. kirim-kirim itu ya. Iya, amin. Oke. Sebenarnya kamu profesinya supranatural ya? Profesi sebenarnya itu ya supernatural. Paranormal. Bisa ke arah sana. Saya bisa membaca pikiran kamu Iya. dan kamu juga bisa membaca pikiran saya, bukan? Iya, betul sekali, Roy. Saya ngelihat, Iya. saya ngelihat si Setia ini melihat saya dari mata batinnya. Betul. Iya, betul, Roy. Sebelum saya ketemu Roy di acara Roy yang pertama ya, nah, saya udah tahu Roy ini kayak gimana, gue udah tahu. Dan aku minta berdoa langsung sekali di ijabah sama yang di atas, langsung ketemu acara yang pertama itu. Oh, berarti udah ketemu 2 kali. Ketemu 2 kali dengan yang sekarang. Ini masalahnya aku suka lupa lagi mukanya, namanya siapa. Kebanyakan ketemu orang. Tapi aku inget sih, inget-inget gitu. Sekarang masih menyimpan dendam, Mbak Setia? Ada satu orang yang pertama itu yang sudah saya hajar itu dengan bibir sampai pecah, aku udah gak dendam sama dia karena dia sudah dapat balasan juga yang setimpal kan. Dia sudah diceraikan sama suaminya yang
dia jadi simpanan itu. Dan karena pada dasarnya memang dia jahat juga kan, jadi ada aja timbal baliknya kan. Nah dia udah dibalas lah. Nah sekarang ini yang kedua ini ada satu orang perempuan yang dia merasa sok jago juga, padahal dia juga orangnya nggak suci amat sih, walaupun pakai saya tahu dia pakai beliau. Ya. Kita tidak akan mengintimidasi atau mendeskripsikan orang untuk atau tidak ya. Saya mau nanya dengan jelas. Sebentar. Saya ingin menanya, tapi sebelum itu saya di meja apa ya namanya? Meja kejujuran. Saya ingin kamu jujur terus terang ya. Pada saat kamu ke dukun, pada saat kamu ke ahli-ahli orang pintar dan segala macam, mereka mencolek atau sempat kan menjilat di bagian betul kan? Maaf ya, ini bagian dari masa lalu kamu, jangan sedih ya. Dan saya ngelihat alih-alih ingin mendapatkan ilmu atau terkenal dengan aji-ajiannya, saya malah kamu dimanfaatin untuk pemuas hasrat sang dukun. Iya, kenapa seperti itu? Aku merasakan iya sampai kan? detik ini. Tuh, sampai detik ini. Iya. Kamu Seperti punya dimanfaatkan untuk hal itu. Iya tuh, kamu punya nomor itunya dia, WA atau apa? Oh, ada nomornya. Terakhir. Blok sih. Terakhir kapan ke sana? Masih sampai detik ini. Kenapa mau kalau merasa dimanfaatkan untuk balik lagi ke sana? Karena nggak ada pilihan lain daripada saya di jalan, mendingan sama dia gitu. Karena jelas. Tapi dia nggak jauh lebih baik daripada hidup di jalan loh. Nah, memang sebenarnya hati kecil menolak ya sama dia terus. Seperti kayak dikunci sama dia. Jadi kunciannya sama dia. Tapi kamunya rela? Saya rela ikhlas karena saya sebenarnya mau nikah sama dia, cuman harus berpindah haluan. Dalam artian keyakinan. Oh. Dia bilang seperti itu. Saya juga ngerasa Mbak Setia hampir pernah jadi korban pembunuhan. Korban pembunuhan iya sudah pasti, dan itu dari laki-laki yang kemarin pernah menikahi sama saya itu. Untung kamu nggak mati ya? Saya lolos berapa kali untuk alhamdulillah saya lolos. Bagus, kamu lolos terus aja. Cuekin orang yang itu. Gak usah dianggapin ya. Oh iya. Dia seperti itu. Setia, saya juga mendapatkan vision dan pendengaran batin di sini. Iya. Apakah Setia juga sempat melakukan kegiatan apa itu namanya? Kegiatan seksual dalam bidang menari, dance, nemenin orang minum. Iya. Ya itu kan? Iya juga. Karena jenis-jenis jimat yang dipakai itu kan ada jimat itu ada beberapa fungsi ya. Jimat untuk tolak bala, jimat untuk pengasihan, jimat untuk yang lainnya. Jadi saya nggak heran gitu, dan nggak apa-apa kok, terserah kalau memang nggak ada apa-apa. Yang muka iya. Yang muka iya. Yang muka. Maksudnya? Maksudnya mukanya ada. Oh, susuknya ada. Oke. Sudah dikeluar. Oke. Dari keluar. Udah keluar. Udah. Cuma aja minyak aja. Dulu pernah aku pasangnya sama batu, Mas. Di Tapi mana? udah aku lepasin bagian sini. Dan keris juga diletakin di ulu hati ya. Itu gimana keris Mbak bisa dimasukin? Jadi bukan dimasukin kerisnya. Kerisnya itu hanya diletakin aja di ulu hati. Supaya jin atau khodamnya itu masuk ke kita. Oh gitu. Terus Itu. fungsinya buat apa? Buat penarik, sukma, buat pengasihan. Saya ngelihat sebenarnya ada yang masih kamu tutupi, Setia. Sebenarnya ada korban yang meninggal juga kan? Ya kan? Udah nyampe sini tanggung. Saya membunuh orang itu nggak sampai mati. Tapi sampai gimana? Dia tersiksa aja. Seperti kehilangan hidup segar mati tak mau. Sama aja kayak
kehilangan jiwanya dong. Iya, harus seperti itu karena balasan orang-orang yang udah memanfaatkan saya. Sepertinya saya ikhlas sama dia, tapi kenapa saya dimanfaatkan? Tapi maaf sebelumnya, terus orang yang itu tuh meninggal atau gimana sekarang? Iya, sepertinya Tapi kayak siksa Segan aja. mati tak mau. jadi kayak Jadi agak sakit aja. iya sakit-sakitan. Sampai sekarang? Iya, pernah dia kecelakaan motor kan waktu itu dia di Cewek cowok? cowok dan cewek, suami istri. Dua? Iya, itu dia. Dua atau Suami salah istri. satunya? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Mereka melakukan apa emang sama Mbak? Ya, bully melalui media sosial. Bayangkan sekarang kan zaman ITE. Iya. Dia sembarang aja bully saya di media sosial. Sampai media sosial saya seperti FB itu sudah diblokir dihack sama dia. Suaminya itu tahu tentang dunia hack juga kan. Maksudnya dia IT juga. Jadi dia padahal mencintai saya tapi mencintai saya dengan cara yang salah. Akhirnya kembali dia ke istri pertamanya, dia berdua kompak kerjasama untuk membuli saya. Maksudnya Dulu menghancurkan berarti saya. suami istri sama Mbak atau gimana? Pertama sama Cinta? dia, cowok sama perempuan itu ya, perempuan yang ada di perempuan itu. Jadi Mbak Setia berhubungan dengan suami orang. Iya. Tapi pada- Mbak Setia nggak suka sama pelakor. Saya nggak suka melapor karena pada dasarnya aku nggak tahu dia sedang berkeluarga gitu. Setelah tahu berkeluarga, Saya tetap lanjutin karena lah, kenapa harus berarti kan harus sama dong. Iya itu dia. Sama-sama pelakor. Makanya karena saya tidak mau jadi pelakor, saya benci pelakor. Tapi Anda pelakor. Iya pernah pelakor. Oke. Gini, saya sih lihat Bastia ini adalah orang yang sangat ini sekali, sangat berhati-hati dalam menjawab. Kayaknya ada yang ditutupin nggak tahu apa. Saya tuh masih kurang berasa deh. Apa sih yang kamu tutup-tutupi dari saya di meja kejujuran ini? Gengsi aja mungkin. Biar kata gengsi dong harusnya. Ya. Gengsi tidak mau diinjak karena kalau diinjak-injak terus kan saya juga nggak mau kan sebagai wanita. Oh my god, Kenapa? nggak kayak ada sesuatu aja. Apaan itu, Karo? Oh my god. Itu belatung loh. Ya seriusan. Itu dari seriusan, mana, itu Mbak? Belatung. Demi Allah. Dari rambutnya, Dari rambutnya, dari Roy? shellnya juga. Oh my god tuh. Astagfirullahaladzim. Hidup nggak sih? Hidup bersama. Aduh. Kok bisa ada di rambutnya, Roy? I don't know. Iya. Ada yang ngirim atau emang Tadi dia kan sakit ini ya, sakit ini atau? Iya, saya nyesek dari tadi mbak. Nyesek. Oh. Karena nyesek dari situ timbullah ini. Ini sulit dipercaya dengan logika ya. Iya bener. Tapi memang itu adanya. Ketika kamu mengibaskan rambut dan ada yang bergerak, kamu langsung keluarin. Tuh, pegel. Biar merinding ih. Saya sesak sekali dari tadi mbak. Tahu kenapa? Itu tadi keluar dari sini apa dari sini sih tadi? Kepala dan dada saya nggak tahu Iya, tiba-tiba soalnya kamu keluar tadi kayak gitu. pegang ini terus keluar itu. Iya, Mbak. Gitu kan? Iya, pegang shawlnya itu. Iya, terus keluar. Kamu Apa karena saya dendam? itu mungkin ada yang ngirim, masih ngirim kayaknya. ada yang sakit hati atau nggak suka atau balas dendam ke Ini Mbak gimana? Setianya. sebentar, kamu duduk deh. Ya, duduknya kayak gini Ya, harus aja. bersihin Gimana deh cara bersihin? kayaknya. Ah, Duduk. Aduh, itu kegilas-gilas lagi nggak apa-apa ya? aduh. Bentar ya. Ini apaan ya kak? Ya, udah, duduk dulu deh. Seriusan? Mas Tia. Kalau kamu terusin ini, nanti ya, yang ada adalah korban anaknya dikorbankan, mati dan mati. No. Kamu harus nggak boleh ya. Saya mohon maaf, saya harus membuka ini. Gak apa-apa ya, mohon maaf sekali, mohon maaf. Mbak Setia masih mengirimkan santet ke orang ya? Saya Masih. kirim melalui amalan-amalan saja saya kirim. Setiap saya zikir. Berarti masih ada kemungkinan yang sakit hati terus juga ngirim santet ke Mbak Setia dong? Iya memang dia pernah juga berujar
kalau suatu saat nanti kamu pergi ninggalin saya, kamu tidak akan pernah tenang dan tidak akan bisa dapetin laki-laki yang kamu mau, dan laki-laki itu tidak akan pernah bisa berhubungan baik sama kamu. Kan saya hancurkan dengan ilmu yang dia punya dan media-media yang dia punya dari saya, seperti foto, rambut juga gitu. Dan pasti saya juga ada sama dia. Aku Itu bisa. iya, dia bilang kayak gitu waktu kita teleponan, dia mengancam seperti itu. Pernah saya rekam. Saya pernah saya rekam itu. Oh, maaf ya, maaf banget ya. Saya mau bersihin semuanya. Ini menurut kamu ini dari kiriman-kiriman itu, Roy, benar ya? Kiriman. Seperti yang dia bilang. Kirimannya itu bentar ya. Masih ada lagi nggak, Kak? Ya, justru saya lagi mau nolong kamu Iya. nih. Ini serius. Tunggu sebentar. Udah nggak ada. Oh, ini. Nih. Nah, Oke, maaf. ini. Ini? No. Ah, So? Masih ada lagi? Oh my God. udah. Jahat sekali orang itu sama saya. Udah dilepas aja rambutnya biar aman. Itu biar apa ya, Kak? Hah? Biar apa di rambutnya ada itu? Bikin teror. Iya, bikin teror. Oh, bisa kemasukan juga ya? Sesekali saya pernah kemasukan, sekali saya juga bisa mengirim. Mengirim. Saya pengen selesaikan teka-teki misteri pada malam hari ini. Maaf ya, ini nanti diambil lagi. Tuh, Oke, pada hidup gitu ya? pasti ya. Ya. Tadi ada yang mental-mental, belatungnya nggak ada ke kamu. Kamu Enggak. jujur ya, terus Enggak. terang. Jadi baik, profesi saya tidak mau nyentuh ranah itu. Karena saya bukan orang suci dan apa. Kedua, saya pengen kamu habis gini bisnis kayak online itu keluar masuk barang tiba-tiba laku laris. Amin. Either like sepatu atau mungkin terus jual lagi, jual baju juga, jual sepatu juga tapi online. Bisnis clothing lah ya, Bisnis fashion. clothing line sebenarnya. Aku ngerasa kamu bisa panggil makhluk halusnya dengan nyanyian ya. Seperti ketawa gitu. Nggak, Yang gitu. Kayak mana? coba kamu duduk sini. Oke. Tujuan ya. Ya. Terus kamu taruh lehernya situ terus kamu Gimana? panggil deh semuanya. Oke. Ya, ini. Sempet gak? Jangan diri ya. Dia manggil, Kak. Ya, manggil deh, dari kemasukan. Serem ya? Suaranya udah beda. Suaranya beda. Beda. Iya. Kalian semua! Saya ingin membantu Setia. Mohon kamu bisa ngerti posisinya Setia sama kamu itu apa. Saya akan membunuh kamu. Membunuh. Membunuh. Bunuh siapa? Siapa bilang? Aku benci dia. Aku benci dia. Aku benci dia. Saya ingin kamu. Saya baca pikiran.
Ih, kok dia ketawa lagi? Saya ingin kamu lepasin yang punya badan Setia. Siapapun kamu, Eyang, Mbah, atau Roh Gentayangan. Bodoh! Siapa yang mau lepasin dia? Bodoh! Dia satu-satunya milik saya! Saya minta Bodoh. Bodoh. Wanita ini bodoh. bulan apa? Bodoh. Bodoh, sangat bodoh. Dia aku tipu habis-habisan. Siapa yang bodoh? Diam kau. Saya semain kamu. Saya berdoa 1.1 di tubuh kamu ya. 1 titik. Dia kayak ngobrol sama siapa sih? Roy? Bangun. Sakit nggak? Bangun. Bangun sekarang juga. Ya, Udah tenang? Udah jadi setia sekarang? sini. Siapa yang membangunkan saya? Astaga. Saya yang bangunin. Kamu mau apa? Oke. Saya tidak akan mengganggu kamu, Roy. Dia apa? Saya tidak akan mengganggu kamu, Roy. Terus dia maunya apa? Kok nggak mau? Maunya Oh, apa? dia maunya sama Setia Satu. worship sekutuan juga Persekutu, kita. dipuja. Sadar ya, Ya. kalau nggak beban-beban saya yang buat saya sembah yang akan nancap di punggung kamu semua. Ini kopi buat apa, Kak Roy? Nanti untuk cleansing, untuk jagain dan ngusir dia. Udah? Oke. Ini dia kok keluar masuk ya Roy? Ini kayaknya Setia lagi deh. Bukan? Saya ini aslinya. Aslinya saya. Ini aslinya Ini Setia. aslinya Setia. Berarti Mbak bisa keluar kontrol Bisa, masuk gitu ya? Iya. Itulah dunia paranormal, dunia saya. Spiritual. Harusnya makhluk gaib yang biasa ngikutin harusnya jaga kamu, bukannya malah mencelakai dan bikin kamu bikin kejahatan sih. Iya, setuju saya. Tapi ini malah bawa Setia malah ngejahatin orang lain. Ya, karena dendam dia, karena dendam aku. Dendamnya Setia ini. Ya. Jadi dendamnya dipengaruhi sama makhluk-makhluk gaib itu. Sama setan pastinya. Bukan sama iblis ini. Karena masih melakukan hal-hal spiritual Iya, itu. spiritual dan bebas. Kalah DJ. Agama penuh dengan jogetan belly dance. Bolong nggak? Tidak. Bolong dong, kalau nggak bisa dipakai. Bawahnya. Ini Lihat. trik yang baru. Tadi baru. Teknik baru. Ketika someone getting possessed by demon, terus Bangun. Panas soalnya. iyalah. Jadi aku nggak habis-habiskan. Kamu harus keluar. Cuma mau cleansing dia. Ya. Kopi diginin aja. Perlu air nggak? Ya. Saya butuh air dan kuas justru. Kuasnya. Mbak Setia. Setia mau sembuhkan ya? Iya. Tapi dengan cara saya. Tapi setelah saya lakukan ini, pola hidup kamu kalau masih di situ berkutat di itu aja, berkutat di itu saja, itu nggak akan nyelesain masalah. Ya, ngerti ya kira-kira?
Ngerti itu mah agak masih ada dendam atau rasa sakit hati itu mungkin Sakit. pasti ada. Tadi kamu, saya nggak tahu kamu sadar apa enggak ya? Kamu menyebutkan sebuah nama Iya sama Mi sama binnya. bin Bin apa apa gitu? gitu. Siapa? Siapa? Ya, Itu siapa? tapi ini Istri cowok itu ya? rahasia terbesar dalam hidup saya yang tidak orang boleh tahu. Itu hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Dan dia Tapi adalah target tadi- operasi saya. Target untuk saya bunuh berikutnya. Siapa yang mau dibunuh itu? Siapa? Ya. Istri daripada mantan suami saya. Sekarang sudah mantannya. Ya suaminya yang pernah saya rebut juga. Tapi saya tidak tahu kalau dia sudah berkeluarga. Maaf ya. Saya Kalau mau. saya tidak tahu kalau istrinya itu Mhm. Istrinya itu ternyata sudah baik-baik saja sama suami saya. tisu. Setelah Coba tahu, tisu. tisu. Karena dia membuli saya. Kalau dia tidak mengganggu saya tidak akan mengganggu dia. Pak, Sampai sekarang masih suka mengganggu. melalui perang batin. Perang batin, Perang artinya batin. saling guna. Iya, dia juga bisa. Saya maaf ya, saya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oke. Sebentar. Dendamnya tuh masih ada gitu, terasa banget loh. Tadi Kenapa, kayak ngamuk gitu. Marah. Gak apa-apa, Kak Roy nggak apa-apa. Ya, Iya. saya rasa jidat juga udah cukup kok. Itu pengaruh makhluk halus, dendamnya bisa hilang kalau seperti itu. Raf. Bisa. Kakinya boleh gak di ini ya, sebentar. Kamu tapi duduknya yang ini ya. Saya mau buat apa namanya, shield gitu. Oh, perisai. Iya, jadi dia mudah-mudahan gitu gak digangguin makhluk-makhluk jahat. Aduh, gila bisa ada belatung gitu loh. Iya. Itu jangan-jangan dia ngirim santet terus malah kekirim balik gitu ya? Iya. Kamu apa yang kamu rasa sekarang? Agak sedikit penuh aja. Penuh? Di perut, ya. Tahu mungkin karena. Dan ingin muntah. Muntahin, harus muntahin. Enggak, prinsipnya kalau orang kesurupan kalau udah mau Keinjak itu. Apa? fucking shit. Itu apa? It's okay. Itunya. Dan saya kamu harus bener-bener itu oke nggak apa-apa. Kamu harus bener-bener gak nyari-nyari lagi. Kan saya udah sealed nih, udah saya kunci. Ntar nyari gimana? Mudah-mudahan rezekinya terbuka ya, Kak Roy. Pasti dong. Lagian kamu tanpa mereka kamu bisa hidup kok. Iya, Bener betul. Iya, nggak usah Betul. dendam terus. Kamu Sayang. kamu punya bakat tersembunyi juga. Tapi udah sempet cari cowok lain atau gimana, Kak? Tidak. Tidak. Saya mencari cowok lain juga pun kalau untuk serius tidak. Kenapa? Karena aku sudah trauma 3 kali menikah, sudah trauma sama pria. Iya, Tapi kakak harus coba, pasti ada cinta sejati kakak di luar sana. Ya. iya benar juga. Kamu sekarang udah bebas dan aman 100%. Saya pastikan aman dan total. Untuk seminggu ke depan selalu aman. Dan 2 minggu berikutnya aman juga. Semuanya aman. Thanks, Kak. Iya, terima kasih juga Setia. Saya ngerasain karena saya ya kan saya anak paling kecil ya. Kalau lihat kakakku cowok atau ada orang cewek gitu, aku lebih dianggap kakak sih. Panggil Dede kan. Iya. Ya, aku berusaha mati-matian untuk belain kamu supaya kamu gak gila. Ya, Kenapa nangis? Enggak, saya merasa terharu aja. terharu. Terharu begitu banyak orang di luar sana yang berkorban untuk saya.
yang baik, masih baik, tapi saya dendam sama orang-orang yang tertentu yang harus saya balas dendam saya. Kenapa? Padahal masih banyak di luar sana yang sayang sama saya. Udah sekarang nggak usah dendam lagi ya. Iya. Kamu cantik, pasti banyak nanti cowok yang Kakak mau juga sama cantik. Setia, kalian ada rencana ke Bali nggak untuk stay and living in Bali? Ya, ada rencana. Saya ngelihat dalam penglihatan batin saya, vision saya, kamu akan melakukan perjalanan dalam negeri baik pesawat, kemudian stay and settle di Bali. Iya. Emang kamu pernah kepikiran mau ke Bali Iya. untuk stay? Iya. Itu dia yang aku maksud. Iya bagus di Bali buat kamu. Saya lihat, saya tidak banding-bandingin, Iya. tapi ini case-nya kamu ya. Saya melihat dalam penglihatan batin saya, Sebentar. kamu di Bali jauh lebih enak ketimbang di Jakarta. Sebenarnya seperti itu Kak Roy, tapi saya tidak mau menjudge tempat ya. Sebenarnya memang ya. Menjudge tempat, Tempat maksudnya seperti yang tadi dibilang Kak Roy. Iya. maksudnya? Maksudnya keuangan, maksudnya dalam artian ya. Ya. Iya. Saya lebih nyaman di luar kota. Seperti Iya. Batam dan Bali itu. Ya jadi Roy ngelihat kamu cukup bisa berhasil nih Di Bali. di luar Amin, kota, amin. di Bali. Iya. Itu mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan supaya bangun karir di sana. Amin. Apalagi kamu punya ya modal yang banyak yang cukup gitu. Insya Allah. Boleh kami lihat nggak sih susuknya masih ada nggak? Boleh diturunin nggak? Terus pakai lagi mas. Jadi dibuka gitu. Diturunin terus Turunin pakai lagi. sebentar. Turunin aja. Oke, pakai lagi silakan. Orang bule sukanya yang begini-begini. Iya. Ya kan? Iya bener, kasih dapet orang bule. Sukanya gini eksotis. Iya bener. Bisa aja kakak. Bener. Temen aku juga banyak sukanya yang Pertahankan eksotis. rambutnya yang bagus itu. Oke, mudah-mudahan kedepannya kamu jauh lebih baik. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Tidak ada. Dinar, kamu ada yang mau disampaikan? Kalau menurut Dinar, kamu bener harus stay di Bali. Kamu bakalan dapet jodohnya di Bali. Soalnya bukan apa-apa, dia eksotis. Oh iya. Pasti lah di Bali dapet jodoh. Amin. Serius, serius. Ya namanya juga usaha ya, Iya. bisa di mana aja. Iya. Baik, Setia, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses ke depannya dan mudah-mudahan cerita kamu bisa menjadi pelajaran bagi siapapun Iya. yang menyaksikan tayangan ini. Kamu boleh meninggalkan studio. Terima kasih kak. Terima kasih. Pembalasan memang sifat alami manusia. Namun, kita bisa membangun kesadaran bahwa ada yang lebih berhak memberi balasan karena alam tak pernah diam. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku tidak puas mendalami ilmu hitam. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Azam. Selamat malam Azam. Malam, Mas. Mbak, Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? saya kesini juga cuma hanya mau mencari hal yang baru. Apa itu? Baik. Ya, saya ingin mengetahui bagaimana Roy dan apa yang dipilih oleh Roy. Oh, wow. Maksudnya mau ngetes kekuatan. Oh, enggak. Anda punya kekuatan atau ilmu hitam atau ilmu gaib? Ya, Oke. Jadi tujuannya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk ngetes Roy. Ngetes. mau mengetahui hal-hal baru dan ya, mau mengetahui juga apa yang Roy miliki. Dengan cara apa ya? Ya, nanti saya punya cara sendiri. Oke, saya akan ajak Anda untuk ketemu dengan Roy Kiyoshi, tapi Anda bisa kasih jaminan nggak tidak akan ada kekacauan di sini? Penonton atau bintang tamu baik-baik aja? Ya, Bisa ya? Oke, kalau begitu kami akan ajak Anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.
Azam mendiami rumah bernomor 113, lahir tanggal 12 Juli 1986. Mata batin saya melihat ambisi yang sangat besar dalam jiwa Azam. Jiwanya tidak pernah puas akan segala hal. Dia selalu mengejar apapun dan ingin membuat semuanya tunduk padanya. Saya mencium aroma busuk di dekatnya, seperti ada sosok siluman yang dia pelihara. Saya melihat Azam, ada sosok siluman bertubuh lendir dan bau sekali, bau busuk. Saya berharap tidak menyerang saya pada hari ini. Saya akan memecahkan teka-teki Azam pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Malam, Kak Roy. Silakan duduk semua. Azam, dengan tanggal lahir 12 bulan 7 1986 dengan nomor rumah 113. Azam hanya ingin tahu kekuatan Roy Kiyoshi. Itu adalah tujuannya datang malam hari ini ke menembus mata batin, betul? Ya, Saya nggak tahu dengan cara apa karena dia bilang dia yang tahu caranya. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu kali caranya seperti apa. Saya juga bingung kenapa belakangan ini banyak sekali orang yang show off. Untuk apa? Padahal saya manusia biasa. Setelah tahu atau cari tahu buat apa ya Mas Azam? saya hanya ingin, karena hobi saya itu mencari hal baru dan saya senang berguru untuk memiliki ilmu-ilmu seperti ini. Gimana Roy? Baik Azam, sekarang apa yang kau mau dari saya? Enggak, matanya Azam kok serem ya? Matanya. Tajam banget. Di sebelah Mbak Candy juga ada sosok wanita. Serius? Ya, setengah kepala sudah menjadi tengkorak. Kenapa ada dia di sebelah aku? Baru beberapa menit yang lalu dia mengikuti Anda. Kenapa dia ngikutin aku ya? Saya pun tidak tahu maksud dia apa. Serius? Mbak Dina Perempuan. Candy, kamu duduk dulu, aku akan bentengin. Tidak akan bisa masuk sebegitu aja sih. Keluarin apapun yang Azam punya, jimat atau amulet ataupun yang lain terserah. Anda punya jimat? Saya bawa, boleh saya ambil? Boleh silakan. Silakan. Tadi, sorry, Dinar. Oh my God. Kamu lihat Jangan lihat matanya. kenapa jangan matanya? Soalnya matanya tajam banget. Oke. Ini tunggu, sebelum dibuka, Mas Azam jelasin ini apa? Ini hanya sebagian kecil. Ketika saya ingin memulai ritual seperti biasa. Apa ini? Itu apa sih? Apa itu? Aduh, cacing lagi. Boleh saya mulai ritualnya? Boleh silakan. Iya, Hidup loh. itu geli, Kak. Ini dia ngapain? Ini kerasukan ya, Roy? Iya. Roy, hati-hati, Roy.
sebelah kiri kamu. Roy, hati-hati. Kak Roy. Apa kau, Roy? Sabar, Roy. Saya sih tujuannya nggak main perang ya. Tapi jika Tujuannya kamu apa, ajak Di? perang, monggo silakan. Mundur, mundur dan mundur. Kok kakinya ke dalam situ ya? Kenapa Kak? Ini jatuh cacing. Bawa ke kaki situ. Itu cuma mau tes kekuatannya Roy ini pengen tahu. Dia tetap coba nyerang kamu ya? Tapi dia nggak bisa nyerang karena mundur, mundur dan mundur. Dengan kekuatan pikiran dan kekuatan doa, saya bikin dia mundur. Ini kekunci. Hah? Dia kekunci atau masih mau coba nyerang lagi? Ya, Azam atau siapapun yang lagi masuk ke Azam, saya tidak akan melukai siapapun di sini. Dia ngelihatnya kayak gitu Kak. Goodness. Dia mau ngejar orang nih. Ternyata kan setengah-setengah. Di sini takutnya nonton. Minta dupa juga 9 biji. Apa itu ya? Aduh. Roy. Pendapat cacing dari mana? Iu! Kok dilempar? Ada apa? Kenapa dia? Ih, Kenapa penontonnya? Kenapa? Kenapa nyerang dia? penonton dia? Saya Dia melihat ngeliatin. Azam dikuasai oleh makhluk gelap dan tidak bisa berkompromi di sini. Energi saya turun drastis, Bay. Dari 100 jadi 50%. apa? Energi baterai level Kamu perlu apa? Perlu di apa? saya mungkin butuh air minum kayak tampaknya. Air minum. Tolong. Mintanya bukan dia. Oke, bentar ya. Siap. Makasih. Saya Roy Kiyoshi. Cacingnya kenapa gitu? Baik, kamu dapetin cacing kamu belum? Lantai semua. Cacing kamu. Dia kayak selalu nambah kekuatan dengan cacing-cacing ini nih, Roy. Azan. Roy. Throw away. Nih, Azam. Nih. Azam lihat deh. Nih.
Jangan lupa Tarsa ya. This protection. Dia kenapa seperti binatang ya? Iya, dia kayak masukin siluman ya. Makhluk halus apa sih? Ini siluman atau apa? Siluman. Itu kayak binatang. Iya. Itu dia mau ituin deh. Awas. Roy. Hey! Iya, Sam. Ini sosok siluman ya. Kamu keluar dari tubuh Sam nggak? Hah? Mau nggak keluar dari tubuh Sam? Dia, saya menenangi tubuh ini. Ada bunga 7 rupa jiwa. Sama. Terus sekarang kamu apa? Kamu nggak bakal bisa lepas lah dari itu godaan-godaan setan. Dari tadi kalau makan cacing atau cuci muka pakai cacing, dia kayak nambah kekuatan. Dan sekarang nggak ada lagi cacing di situ. Iya, Terus dia kayak marah-marah gitu ya sekarang. iya. Katanya cacing itu teman-temannya tadi dia bilang kayak gitu. Ini adalah kembang 7 rupa. Jangan dimakan. Mau diapain, Bang? Ini mau makan lagi tuh, dikumpulin. Cacingnya dikumpulin, Kak. Mau dimakan. Dikumpulin lagi? Iya itu. Pusing deh liatnya. Iyo. Roy, ini harus cepet deh. Kayaknya apapun yang mau kamu lakuin ini harus cepet deh. Kalau nggak Apa? dia keburu ngumpulin cacing lagi, terus dia bisa nyerang siapapun lagi. Lihat bro. Kamu mau makan juga? Saya perintahkan kamu keluar dari tubuh Azam. Dia ngeliatin gitu. Kamu keluar dari lingkaran meja Dia kejujuran mau ini. diapain? Cacingnya dikumpulin terus. Astagfirullahaladzim. Itu apa ya, Roy? Astagfirullah. Api Iya, dari mana datang ya? dari bawah. Apa dari kekuatan ini ya? Iya, saya yakin dari kekuatan ini juga. Astagfirullahaladzim, ini orang kenapa ya?
dia benar-benar menebar teror ya? Menebar teror. Tadinya tidak bermaksud mengganggu saya, tetapi seiring berjalannya waktu malah berubah. Dia kalau Dia nggak ngapain? terus pakai cacing sebagai media nambah kekuatan dia nih. Iya. Agak susah diatur di sini. Matanya. Dinar nggak kuat liat matanya kayak gitu. Ini setengah-setengah nih dia nih. Udah hampir pergi ya? Ini makan-makan. Keluar dari tubuh Azam! Keluar! Dia oke? Nggak kenapa-napa? Keluar deh. Dia udah keluar. Dinar. Ya ampun. Dinar. Allahu Akbar. Azam. Kau mau bangunin dia nggak dari sebelah sana? Azam, this is the new method. Coba bangun. Kamu apa-apa? Jangan main-main kayak gitu lagi. Ini kayak udah bersih. Kamu apa? Kayak udah bersih deh. Dah. Biar saya bantu, coba kamu pegang. Awas gitu. Itu banyak lilin, masih banyak cacingnya di mana-mana. Aduh. Sini. Iya, merinding ya Kak. Serem ya. Mas Azam sudah kembali. Selamat datang kembali di dunia nyata. Kita perlu kolom light? Nggak perlu. Apa gimana menurut Udah, kamu? menurut aku kalau tidak cukup membantu untuk ini. Itu kenapa Kak pegang ini sakit? Itu saya ngeliat makhluk halusnya tuh kayak nggak terima, Oh. terus sakitin dia. Tapi ujung-ujungnya kalau kamu benar-benar tulus, saya yakin deh pasti nggak akan sakit lagi. Kamu jangan main-main cacing. Main cacing itu berat. Kita Kamu ngelihat apa di dia? kita nggak bisa kasarin, Nggak bisa. nggak bisa dikasarin. Namanya Azam ini tidak boleh dikasari. Treatment yang harus kita lakukan sebenarnya untuk membongkar tabir surya kehidupannya dia. Itu kuncinya. That's the key. Tapi dia nggak mau cerita apa-apa dari tadi soalnya. Cuman mau datang sini untuk tahu kekuatan kamu. Gimana caranya biar saya yang tahu. Dari mana dia punya kekuatan, dia nggak mau ngasih tahu. Iya. Dia punya kekuatan apa, dia nggak mau ngasih tahu juga. Sekarang gimana, Mas Azam rasanya? Ini udah Mas Azam kan? Ya. Dengar saya. Apa rasanya? Itu cacing, Ini. Mau kemana? Azam? Roy. Hey. Hey. Azam kenapa? Saya tidak suka menggambar-gambar seperti ini. Oh, dia tidak suka sosoknya digambar mungkin. Dia sosok seperti apa sih? Dia katanya udah Azam, ini masih dipengaruhi ya? Ini lebih ke karakter sih. Oh, Karakter. emang pribadinya dia begini. Terbukti saya lagi chat, langsung kayak gitu. Attitude sih ini lebih ke arah manner. Azam, kamu mau sampai kapan sih seperti ini? Sampai saya merasakan puas dan sampai saya bisa menaklukkan kamu, Roy.
Dan sekarang belum puas. Kenapa benci banget sama Kak Roy? Azam? Saya mau mengambil ilmunya. Enggak, saya nggak ada ilmu apa-apa kok. Siapapun yang saya gurui, sekarang mereka tunduk dengan saya. Ya, Gini nih, kalau masih terlalu muda, udah urusan sama mistis, jadi bawaannya meledak-meledak dan gak bisa dia kendaliin gitu. Akhirnya kepengaruh dan keseret sama gini-begini. Bawaannya jadi paling hebat kalau begitu punya ilmu. Makanya semua orang pengen ditundukin sama dia. Ini sosok apa sih Roy sebenarnya? Tadi kayak binatang gitu ya Kak Roy? iya, justru kayak binatang. Kayak binatang macan. Kayaknya, tapi macan nggak kayak makan macan. cacing, bukan kayak macan ya. Macan jadi-jadian bisa aja di dunia gaib itu tidak ada batasan antara Apa ya jadi? iya antara manusia harus punya tangan atau tidak atau manusia tidak ada kepala di dunia arwah juga. Seperti itu sih. Mas Azam, kamu kenapa sih sebenarnya? Saya masih belum puas, Roy. Terus diapain? Bagaimana caranya supaya kamu puas? Ini makan lagi nih cacing ini. Azam, saya umurnya udah jauh lebih tua dari kamu ya. Ketika saya waktu pas terjun ke dunia spiritual, saya juga nggak gitu-gitu amat kayak Azam. Step by step sih. Terus kan cacing mau diapain sih? Apalagi yang Bawa mau pulang. biar puas, Mas Azam? Kamu tuh sebenarnya orang baik loh. Tapi kamu dipengaruhi oleh makhluk halus yang gak jelas. Untuk magerin ini. Thank you. Cacingnya di sini lagi. Nanti pakai lagi dimakan. Iya, pakai lagi. Kamu bawa Roy deh biar aman. Saya takut nanti dia kesini. Kok nyekek sih? Roy, perlu bubuk suci. Bubuk suci. Bubuk suci ya. Ada yang warna putih gak bubuknya? Yang putih. Ini anak ya. Ini kayak binatang reptil ya. Balik lagi ya. Ini binatang yang tadi lagi. Oh, ini lain lagi, Roy. Iyalah kebanyakan jimat juga, Bay. Udah lain lagi, Kak.
Udah lain lagi. Siapapun pemilik tubuh Azam keluar. Saya baik-baik lagi ngomong. Baik ya sih. Lupa lagi. Saya kamu gak berani. Buktinya kamu gak berani deket saya. Ini bas. Dia kesakitan. Sakit ya? Kamu butuh pertolongan? Kamu Azam? Takut kenapa-napa, tahu nggak sih kayak gitu kejam-kejam? makanya. Makanya dia main-main kayak gitu. Diterusin padahal udah harusnya berhenti aja. Mau penasaran dia pasti. Saya minta air untuk matanya. Bisa. Banyak sekali peralatan jimatnya. Udah sadar dia, Roy? Iya, basuhi dikit sebentar ya, sebentar. Mohon maaf. Tutup ya. Udah. Mas Azam, mau diterusin sampai kapan nanti? Sebelum nanti tambah sakit semuanya, mendingan stop. Apapun yang mau dilakuin, udahlah. Mau ingin tahu kekuatan apa lagi? Kasihan badan kamu ya. Kasihan badannya. Gini dia Iya. mau... Udahlah. Kalau misalnya Mas Azam yang punya kekuatan, ya udah, oke. Tapi kalau mau cuman unjuk kekuatan di sini, ini nggak akan ada habisnya loh. Iya. Nggak akan ada ujungnya. Malah membahayain diri sendiri. Iya benar. Oke, Roy. Tapi satu syaratnya, Roy. Apa tuh? Apa? Saya ingin berguru dengan kamu. Berguru? Saya bukan guru. Kamu harus menjadi guruku, Roy. Mau belajar apa? Pelajaran Belajar apa? apa? Semua yang kamu punya harus aku miliki, Roy. Bahasa Jepang, bahasa Inggris? Pelajaran ini aja, geografi. Iya. Atau nggak belajar DJ sama kamu, Dina. Nanti ikut lagi ah. Berguru juga nanti kayak yang udah-udah. Nanti mau bikin api, meninggal, gurunya malah diserang kalau udah punya kekuatan. Ini sekarang udah modus nih, pura-pura ini mau berguru padahal dia nggak berhasil nundukin kamu, Roy. Terus sosok mau belajar, akhirnya malah nggak ada habis ya. Bos, mendingan udahlah, insaf aja. Udahin semuanya sampai sini. Sayang badannya. Azam, gimana? Masih mau diterusin? Udah selesai ya? Kita selesai sampai sini ya. Nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Selesai sampai di sini. Keluar dari sini. Mudah-mudahan Mas Azam nyadar nih. Di atas langit masih ada langit.
masih ada yang lebih jago, tapi bukan berarti untuk unjuk kekuatan di menembus mata batin. Udahlah. Saya aja masih belajar loh, Bay. Iya, emang belajar nggak ada berhentinya. Iya, masih bukunya banyak banget dan saya bolak-balik juga. Iya. Ada yang buku psikologi, ada yang bukunya supernatural digabung. Jadi saya aja tuh masih terus belajar gitu. Jadi karena di atas langit tuh masih ada langit gitu. Iya. Ini di rumahnya kayaknya masih banyak nih benda-benda lain yang bikin dia pikirannya kepengaruh sama hal mistis. Saya yakin iya. Waktu saya lihat lokasinya, rumahnya memang tidak besar, tapi Angker. angker. Ada banyak makhluk astral yang mendiami rumah Azam. Azam. Ya. Oke. Mas Azam bisa dengar kami? Ya. Bisa ya? Bisa fokus kumpulin kekuatannya untuk dilawan supaya bisa ngendaliin. Kamu ada yang mau disampaikan nggak, Dinar? Kalau menurut Dinar kan masih muda, mendingan belajar yang kan kalau supranatural kayak itu nggak bisa kelihatan, mendingan berkarir apa kayak gitu. Enggak. Ya, kan saya yang masih muda, ganteng juga. Hobinya Iya benar. apa? Hobinya apa? Hobi bermain futsal dan bikin video aja. Wah. Nah, bikin video. Video apa? Video. Wah, Bikin video. Kan sekarang YouTube lagi naik-naiknya tuh bikin konten YouTube, itu kan bisa menghasilkan uang. Oke. Mas Azam, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya ya. Sabarin, dikuatin, oke? Ya, Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Mari. Ya. Aduh, masih muda cuma mau gitu, nggak pakai mikir jadinya. jangan biarkan perilaku Anda berbuah derita. Karena Anda sendiri yang nanti akan memakannya. Roy, kalau ngelihat Azam yang begitu muda, kamu menurut vision yang kamu lihat, apakah di rumahnya memang masih banyak benda-benda atau ritual-ritual yang sering dia lakuin ya? Tampaknya masih ada barang-barang koleksi beliau yang Azam sembunyikan. Perlu ada penelusuran. Perlu ada penelusuran, kemudian juga nanti diganti oleh Freely. Oh, Anak Indigo juga. oh oke. Dia akan ke sana ya? Ya, jadi Untuk nanti kita melakukan akan mengadakan penelusuran, tapi sementara diganti Freely dulu, Frisley, untuk melakukan penelusuran di lokasi Azam. Pemirsa, setelah ini Frisley dari tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Azam. Halo pemirsa Menembus Mata Batin, kali ini Frisley datang membawa baby teman saya. Dan sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan bernama Mas Azam, yang dia itu sering menuntut ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu hitam, dan sering memakan binatang berlendir. Sekarang saya mau masuk ke dalam. Fis. Oke, aku langsung aja ya. Ini rekaman log kamera di hari kemarin Oke. di kamarnya Mas Azam. Awalnya sih aku sih lumayan agak sedikit kecewa ya karena nggak dapat apa-apa. Cuma karena penasaran, aku play terus nih dari tadi sama Mas Haris. Ternyata tuh ada pergerakan. Nih kok kamu lihat deh. Coba Mas Haris, boleh di rewind lagi nggak? Oh, perhatian bentar lagi. Nah, ya kan? Sebenarnya sih Kak Sri, dari tadi itu emang di kamarnya juga aku ngerasa kurang enak ya. Terus juga kayak, jadi jatuhnya itu kayak Mas Azam dikelilingi sama beberapa makhluk-makhluk yang mereka ngerasa itu tempat bermainnya mereka. Kok Mas Azam sendiri lihat pergerakan benda ini pernah nggak sehariannya? Kalau cuma benda-benda gerak mah itu biasa, Mas. Ada yang lebih lagi kalau di sini mah. Soalnya dari tadi juga pas aku masuk, pas aku jalan ke depan, aku ngelihat rumah ini kayak bertentangan banget ya Kak sama aku. Terus juga baby dari tadi ngomong kayak mau ke tengah. Aku bingung tengah tuh yang mana. Bertentangan maksudnya tuh berarti Berlawanan sama. Iya, maksudnya energinya lebih negatif berarti. Iya, negatif.
Oke, kita langsung ke kamar tidurnya Mas Azam aja ya. Makin ngerasa nggak enak banget sih, Kak. Sebelah sini. Kak, Aduh, kok kayak gini sih? kok didorong gua? Jadi di sini ada anak kecil dan dia ketawa barusan. Dia bilang dia cuma mau main. Anak kecil. Main kok kayak gitu sih? Tuh. Dia lari ke sana. Nih, sebelah sini kamarnya. Kak, Hmm? tunggu deh. Tempat ini salah satu tempat yang biasa Mas Azam ngelakuin ritual-ritual. Emang benar? Iya, benar. Soalnya boneka baby ngomong kayak gitu dan dia bilang ada sesuatu di sini. Dan persis di belakang kakak itu ada makhluk tinggi banget, kayak berbulu gitu, matanya merah. Dia rasain kayak apa ya? Kayak kita tuh dikelilingin sama mereka sekarang. Maksudnya di sini banyak sosoknya. Banyak banget. Cuma yang paling kuat itu ada yang di sebelah sana sama yang di sini. Mas Azam, makhluk-makhluk yang di sini tuh memang peliharaan Mas Azam. Iya, kalau memang di sini kan banyak ya. Ini dari seperjalanan saya mencari ilmu. Tuh, jadi mereka datang seiringan waktu yang saya lakukan untuk mencari ilmu gitu. Jadi mereka datang satu persatu, enggak sekaligus. Tapi bersih, ini semua marah sama kita. Ini yang paling besar karena dia ngerasa dia udah dapat tumbal dari Mas Azam. Inilah yang kurang lebih ya sekitar lebih dari 5 orangan lah. Kayaknya kita perlu cari sesuatu deh karena ada yang aneh banget di sini. Aku nggak tahu ada apa tapi di ruangan ini aku bener-bener nggak ngerasa nyaman. Maksudnya sesuatu benda atau apa gitu? Tunggu kak. Sesuatu yang udah menyatu sama badannya Mas Azam. Kita cari deh. Di mana, baby? Ih. Ih, Apa tuh? Kenapa? Mas Azam ini lendir. Ya. Ih, ini banyak lendir. Bang, lu lihat deh. Ini ada lendir tau. Tuh. Tapi nggak berbau. Rizly, ini bahaya nggak buat aku nih? Maksud aku kan orang biasa nih. Ada energi-energi yang akan berdampak ke aku nggak? Kalau misalnya yang aku dapat informasi dari baby sih katanya sesuatu ini yang udah menyatu sama badannya Mas Azam dan ini biasanya digunakan buat orang yang diincar sama Mas Azam. Nah, ya dong berarti energinya negatif dong ya? Emang negatif banget Kak, ini udah nggak benar banget sih. Ini udah berlawanan banget sama kita. Bahaya banget berarti buat Kak, aku ini ya. Tunggu deh. Kenapa Rizly? Zam, ayo Zam. Korban mau cerita baru-baru ini. Pris, kenapa Pris? Kak, Hah? aku Kenapa? ketemu sama salah satu korban dari Mas Azam dan dia bilang dia mau nyeritain kejadiannya. Dia mau masuk. Maksudnya dia mau ngobrol gitu? Iya. Dia mau cerita ke kita semua apa yang udah dilakuin sama Mas Azam dan itu terjadi belum lama ini. Dia mau masuk. Kakak bersedia nggak kalau maksudnya? misalnya jadi media untuk dia masuk? Aku jadi mediatornya gitu? Iya, karena ada rasa atau ada sesuatu yang belum dia sampein ke Mas Azam. Oke, boleh deh, nggak apa-apa deh.
Lu Rip. Hah. Lu yang lu ngapain nidurin cewek gua? Ha? Apaan? Nidurin cewek lu? Iya. Gua nggak nidurin cewek lu. Kita temenan udah dari dulu. Ngapain juga gua mau makan lu? Otak lu. Ha, yang namanya nggak ada yang pernah ngaku, Bos. Lu yang bener aja lu. Lu yang salah lu. Woi, lu. Goblok lu yang duduk gua lu. Kak, aku minta merica dong. Oke. Apa? Kamu keluar. Tadi ada salah satu korban dari Mas Azam. Dan tadi aku juga ngedengar langsung Mas Azam mengiyakan apa yang dia lakuin. Mas Azam ngebunuh dia. Ya. Jadi gini, temen gue ini si Arif. Kalau aku taunya itu dia meniduri pasanganku dulu. Jadi aku ini punya pacar dan dia nidurin. Secara nggak langsung, ya nggak suka dong dengan cara dia yang nggak baik. Orang berteman udah lama. Itu lu santet dia berarti. Apa lu bunuh sendiri dengan tangan lu? Ya bukan dengan tangan gue, tapi dengan salah satu makhluk yang gue punya. Dan ini berhubungan juga sama yang berlendir-lendir tadi. Ya. Kata dia, ada sesuatu Ya. dari dia yang ada di rumah ini. Yaudah, kita cari tahu aja deh. Kita cari di mana? Di mana? Dia nunjukinnya di mana? Dia ke situ. Jangan main aja dong. Lu boleh ngacak-ngacak yang lain, tapi ini bukan daerah lu. Tapi Mas Arif sekarang ada di situ, Kak. Tunggu. Berarti kok nggak boleh? Berarti ada sesuatunya. Nah kan? Betul kan? Ini apa nih, Prisli? Ini alat-alat yang biasa Mas Azam lakuin. Ya. Terus ini ada apa? Tempat ritualnya. Ini ada batu. Ini ada bunga. Biasanya Mas Azam ngapain? Bunga-bunga, batu gitu-gitu ngapain? Oke, jadi gini. Gue biasanya ya duduk di situ dan bunga itu gue taruh di dalam kendi. Bunga-bunga ini? Ya. Kita coba ya, Kasih. Boleh. Soalnya Mas Arif yang tadi itu dia masih terus-terusan mau cerita. Bunga-bunga. Kita cuma di sini tuh mau cuma investigasi aja. Bunga-bunga ini. Astagfirullahaladzim. Bang. Ini bisa dilihat langsung kan? Bang, ini berasap, Bang. Kak, ini kayaknya udah nggak benar deh. Kayak ada sesuatu di dalam situ. Kita harus pecahin, Kak. Astagfirullahaladzim. Itu apaan? Kak, Belut. itu ada tali pocong. Belut. Cacing. Itu tali pocong, Kak. Tali pocong nih, masih ada darahnya. Jadi ini yang bikin kenapa tadi dia mau komunikasi sama kita, dan ini yang bikin dia selalu ada di sini dan ngegentayangin Mas Azam. Tunggu. Ini punyanya Arif. Iya. Buat apa, Zam? Lu masih nyimpen kayak gini? Barang Ya. udah meninggal. Namanya gue kan sering berburu ilmu dan itu salah satu arahan dari guru gue di suatu tempat. Ya gue harus nyimpan tali pocongnya. Mas Azam, ini nggak bisa kayak gini. Mas Azam harus pulangin lagi tali pocongnya di kuburannya Mas Arif biar dia bisa tenang juga. Kok lu ngatur-ngatur? Lu mau gue secara baik-baik atau dengan cara gue? Mas, kita di sini datang buat ngebantu Mas Azam, bukan buat ngelawan Mas Azam. Bacot lu lah. Hei. Bang, ini ngapain nih? Prisli, dia ngapain nih? Bang, nih, dia ngapain nih, Bang? Kakak, yang dari dalam kamar juga keluar. Makhluknya. Weh, sadar weh. Zam. Bang. Zam. Prisli. Ini aku pusing. Zam. Bang. Ini kerasukan nih di jangan ini. Weh. Ini gimana nih? Mas Azam. Weh. Kak. Mas Azam. Weh. Mas. Mas Azam. Kak. Merica.
Kakak. Pergi. Pergi. Dia kerasukan nih, Prisli. Iya. Tadi dia kayaknya minta pertolongan dari yang di dalam kamar tadi deh, Kak. Makanya sampai keluar. Emang kita harus bersihin ini sih, Kak. Aku boleh minta kain merah nggak? Oh, boleh. Bentar. Kakak bantu aku ya, kita harus ngelilit badannya Mas Azam pakai kain ini. Oke. Aku boleh minta air nggak? Air? Iya, air biasa aja, Kak. Dikit aja ya. Ini kenapa nih? Kakak, kok ada yang gerak? buka. Ada yang gerak. Astagfirullahaladzim. Ini tuh karena emang ritual yang biasa dilakuin sama Mas Azam, Kak. Dan ini yang lendir-lendir yang udah menyatu ke badan dia. Oh, ini makhluk-makhluk blender itu. Aura negatifnya juga udah memudar, Kak. Mas Dian, minta air putih dong. Mas Azam, Mas. Kak, ini udah beda banget sih. Maksud Aku kamu? nggak ngelihat badan dia yang kayak tadi, karena tadi aku ngeliat mukanya serem. Terus sekarang udah kayak bener-bener ngelihat dia. Mas Azam, Zam, bangun Zam. Mas. Zam. Berat banget. Lu nggak apa-apa Zam? Aduh, gua nggak ngerti dah. Aduh, mas banget gua. Ini emang tugas kita kok. Dan ini dia yang dari tadi kita bahas, Kak. Kalau misalnya kita belajar ke yang negatif atau ke yang hitam, itu akan berdampak ke diri kita sendiri. Dan ilmu itu sendiri yang bakal memakan kita. Jadi kalau misalnya Mas Azam mau ngerti tentang hal-hal kayak gini, lebih baik jangan dicari. Karena sesuatu yang dicari, apalagi dipelajari sampai memakan korban, itu nggak akan berakhir bagus kok. Kasri, sebenarnya Mas Azam tuh orang yang baik, nggak kayak yang tadi kita temuin. Dia tuh bisa beda banget karena ada suatu bisikan-bisikan dan mungkin salah satunya juga makhluk yang ada di sana. Kalau gitu, ini semua barang-barang yang berbau negatif kita sita deh. Ya? Iya. Tolong bantu gue ya. Oke. Iya. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Setia dan Azam. Dua-duanya adalah pelaku mistis dan Azam yang terakhir hanya bikin kekacauan di sini untuk unjuk kekuatan, tapi dia tidak berhasil dan akhirnya ritual dengan cacingnya justru malah memberikan teror bagi semua yang ada di sini. Dan ya, Setia juga tadi ya saya nggak tahu apakah dia korban ataukah dia pelaku yang mengirimkan santet. Gimana pendapat kamu, Roy? Setia. Dia bilang dia nggak suka sama pelakor, tapi dia sendiri sebenarnya pelakor. Iya. Dia nggak suka sama orang yang mengirimkan santet, tapi dia juga mengirimkan santet. Iya. Mungkin dia saling kirim balik gitu kali. Bisa jadi. Ya itu dia. Setia tuh tampaknya unik sekali ya, benar-benar. Iya. Nggak mau ini tapi dia tetap main ya. Iya. Dan tadi kamu kasih shield ya, apa perisai dengan Iya, kopi. perisai. Dan kemudian Azam saya agak terkaget-kaget karena dia makan cacing. Dan konon kabarnya Azam makan cacing agar lebih kuat powernya dan powerful. Tanggapan kamu gimana, Dinar? Tadi kan semuanya tuh menurut dia nggak masuk akal semua ya. Cuman tadi yang Dinar yang paling kaget itu yang ada api di sini, Kak Roy. Itu kayak, wah kok api dari mana? Karena kan di sini nggak ada apa-apa gitu kan. Nah itu yang membuat Dinar, oke, berarti kayak hal mistis itu beneran ada gitu loh. Jadi menambah kuat Dinar, oh iya bener ada hal mistis. Tapi itu. nggak bikin kamu takut kan? Nggak. Nggak ada yang akan ngikutin dia pulang Nggak dari ada sini, sih, Roy? nggak ada. Aman Nggak ada ya? aman. Aman. Oke. Aman. Baik kalau begitu.
Dinar Candy terima kasih. Sukses Thank you, untuk Pak. semua Amin. karirnya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank you. Penjelasan dan pencerahan yang malam Terima hari. kasih. Pemirsa, tak perlu takut melakukan kesalahan. Karena hidup adalah gudang pelajaran. Dan di dalamnya terdapat banyak kebenaran. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.